Pemilihan Presiden 2014 sudah di depan mata. Beberapa partai politik sudah mengumumkan nama-nama calon presidennya. Bagaimana dengan figur Yusuf Kala? Umur tidak jadi masalah. Dengan modal logistik dan elektabilitas yang kuat, Yusuf Kala memenuhi sebagian besar syarat menjadi presiden di Indonesia. Tidak sedikit partai di luar Golkar yang berminat dengan sosok Yusuf Kala. Sebut saja Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasional Demokrat. Ada yang malu-malu, ada juga yang terang-terang menginginkan sosok Yusuf Kala. Jika benar seorang Yusuf Kala akan maju kembali menjadi calon presiden, partai apa yang akan dipakainya? Dan siapa wakil yang akan dipilih olehnya? Ya, The Headline masih bersama Pak JK. Sebelum kita mulai dialog kita masih punya sebuah foto. Kita boleh saksikan bersama-sama sebelum dialog kita lanjutkan. Ini, wow. Komodo. Pak JK. Pak JK ini bertangan dingin ya. Itu kebetulan dekat tempat kelahiran saya. Di Manggarai. Di Manggarai. Apa kesan Bapak tentang komodo? Pertama, kita tahu komodo ini sangat langka, suatu binatang kuno. Tapi kesan saya yang pertama, bahwa bangsa ini mudah disatukan. Asal jelas tujuannya, semua kepentingan bersama, dan kita tidak punya kepentingan pribadi kita masukkan ke situ. Gampang sekali bersatu. Saya ini katakan, sebelum saya masuk untuk membantu kampanye komodo, itu dukungan SMS baru 60.000. Dan dalam waktu 24 hari, itu lebih 200 juta masuk dukungan itu. Dan itu spontan aja, tanpa biaya apa-apa. Karena orang merasa ini perlu kita bersatu untuk kesabaran bangsa. Jadi gampang sebenarnya bangsa disatukan. Belajar dari sini, saya terharu bagaimana bangsa ini. Jadi selain ini bisa dipakai untuk apa saja. Katakanlah ingin membangun perbaikan infrastruktur, kita ingin membangun kebersamaan, kita ingin membangun bangsa. Selama itu tujuannya jelas, selama ini kepentingan bersama, dan kita tidak punya interest pribadi ke situ, tidak mengambil keuntungan pribadi, rakyat akan bisa. Nah, saya setuju Pak. Justru pertanyaan saya Pak, saya lihat kalau dari pengalaman selama ini, kalau Bapak hanya menjual figur JK sebagai pribadi, kan kita sudah tahu hasil masa lalu. Tapi kalau Bapak bisa menjual seperti komodo, bukan masalah pilih JK, tapi kita bersama ingin melakukan ini gitu. Nah, itu kelihatannya 200 juta SMS seperti komodo mungkin bisa jadi 200 juta pemilih. Nah, masalahnya sekarang Bapak udah punya nggak apa yang Bapak ingin sampaikan pada masyarakat ini loh, kalau yang kita harus kerjakan bersama ini? Iya, tentu pada waktunya. Komodonya Bapak itu apa ya? Tentu pada waktunya, karena seperti saya katakan, sebenarnya inti pokoknya kan bagi siapa yang bisa memajukan bangsa ini dengan benar. Dengan negara yang kaya ini mengarahkannya. Kalau tujuan itu sebenarnya semua orang mempunyai program yang tidak jauh beda sebenarnya. Akhirnya rakyat menilai siapa yang sebenarnya bisa menjalankan ini. Pengalaman dengan sekali lagi kepada DKI, orang tidak lagi puas dengan janji-janji. Tidak. Begitu banyak calon yang punya janji, ternyata enggak. Jokowi janjinya hampir-hampir tidak ada. Hanya mengatakan saya bisa begini, pengalaman saya bisa begini, dan saya akan memajukan rakyat. Ternyata rakyat percaya itu dibanding calon saya mau begini, saya pokoknya sekian, ternyata orang tidak pilih. Jadi belajar dari situ, orang akan memilih kepada seorang calon yang dengan tulus mengatakan ini pengalaman saya, ini track record saya janji bisa berbuat lebih baik daripada itu. Masyarakat kita sudah lebih pintar. Mungkin karena begitu banyak kampanye janji yang tidak dilaksanakan, akhirnya janji itu tidak banyak lagi yang percaya gitu. Tapi Pak, itu juga pengalaman nggak Golkar calonnya kalah sama calon independen di DKI? Bapak kan kader Golkar. Itu pelajaran apa yang ditarik dari situ untuk 2014? Pelajaran terjadi di mana-mana soal itu. Bahwa dalam pemilihan Pilpres orang melihat figur, tidak melihat partai.
Itu hampir sama dengan pemilihan gubernur kemarin sebenarnya. Iya, sama saja. Karena pemilihan langsung. Itu bukan hanya Golkar, katakanlah PKS, Partai Demokrat, yang PKS yang hampir 20%, ternyata hanya 11%. Itu banyak biasnya sekali, banyak tergantung amal publiknya saja yang orang buat gitu kan. Iya. Pak Don, bagaimana amal publik melawan halusinasi politik? Halusinasi politik luar biasa. Saya tidak bermaksud untuk mensupport Pak Kala maju, tetapi saya kalau lihat survei, artinya kan modal politik itu ada, lalu kemudian mudah-mudahan modal partainya juga akan ada yang tadi disebut-sebut ya. Amal publik, saya kira ada beberapa cerita di mana Pak JK misalnya ke Aceh ketika tsunami. Kebetulan saya juga di sana pada waktu itu, Pak. Waktu itu saya masih di sebuah TV yang mereport dengan banyak sekali soal tsunami. Bagaimana Pak JK sampai di sana menyuruh supaya makanan dijatuhkan dari pesawat, Pak. Terus katanya nanti jatuh ke GAM. Lalu kemudian ada naik helikopter juga. Naik helikopter lalu orang Makassar bawa itu heli. Lalu Pak JK katanya suruh turunin ke bawah tapi dia tidak berani. Dia bilang, kamu orang Makassar tuh, kalau kamu dari mana? Kira-kira begitu Bapak tanya. Terus ketika dia jawab orang Makassar, saya juga orang Makassar. Kira-kira gimana cerita itu sebentar, Pak? Itu bukan helikopter, itu Boeing 737 itu. Oh. Untuk melihat Malabo. Saya bilang, saya mau lihat keadaan Malabo secara nyata. Ini terlalu tinggi nih. Saya bilang, dia bisa turun lagi, Pak. Kau turun di atas Pulau Kelapa. Tidak bisa, Pak. Bilang, bagaimana bisa lewat pantai? Kau lewat pantai, turun supaya saya mau lihat siapa yang selamat di Malabo. Dan begitu saya lihat suara orang Makassar nih, orang Makassar karena fanatik sekali sama kau, penakut kau nih. Ya turun lagi. Karena dia bawa orang Makassar yang sangat penting, makanya dia jadi takut. Tapi itu, Pak. Kemudian juga saya merasa itu mungkin instruksi itu keliru karena dia menjaga keselamatan kita semua. Tapi dia tetap mencoba sebaik-baiknya. Dan hanya saya melihat keadaan Malabo dari atas. Gimana soal supaya orang GAM juga dikasih makan pada waktu itu? Ya pada waktu yang Gubernur Sumatera Utara. Oh, Gubernur Sumatera Utara mengatakan, saya bilang terjunkan itu makanan. Dia bilang, Pak, kalau terjun nanti pecah itu makanan biskuit. Wah, saya bilang di perut juga akan pecah, biar aja. Dan lagi, nanti jatuh berserakan. Ke GAM. GAM juga manusia butuh makan. Kalau dalam bencana tidak ada urusan kawan dengan lawan. Cocok sebagai ketua PMI. Itu yang saya bilang. Itu yang saya bilang. Jadi itu tidak sekedar halusinasi nih. Tidak sekedar halusinasi politik. Tapi kalau kita bisa halusinasi kalau tidak ada partai yang mendukung. Itu bersuara. Nah, ini yang ingin saya tanya Pak JK. Coba kalau kita merangkai-rangkai Pak tadi kalau di paket dikatakan sudah ada logistik, ada elektabilitas, modalnya ada. Tinggal partainya, popularitas, tinggal partainya. Ya saya halusinasi kalau memang saya ego sekali tinggi mencari kekuasaan. Saya ingin sejak awal, saya tidak cari kekuasaan. Tapi kalau bicara tentang partai, kalau 100% dikurangi Golkar, dikurangi Gerindra, dikurangi PDIP yang sudah pasti ada calonnya, masih ada 70% ternyata kurang lebihnya yang masih belum menentukan sikap. Kalau dari yang tadi disebut-sebut, ada P3, kemudian ada Nasdem. Saya tidak ingin menyebut satu persatu, tapi saya bilang masih ada 70%. Masih ada 70%. Mas Bambang kalau begitu, yang mau mengira-ngira. Ya, saya kira kan ada banyak para. Pertanyaan saya sebetulnya begini, Pak. Bapak ini hanya akan maju sebagai calon presiden atau masih terbuka juga untuk jadi wakil presiden jilid 2? Konsekuensi daripada tidak mencari kekuasaan, saya ingin mencari kebaikan bangsa. Bahwa saya tidak jadi presiden, wakil presiden pun tidak ada soal. Tapi saya jadi merasa happy jadi ketua PMI, ketua Dewan Masjid untuk memperbaiki keadaan bangsa itu. Menjadi pribadi sendiri pun jadi pengusaha juga saya berbuat yang sama. Bagi saya itu hanya jalan aja sebenarnya. Jadi wakil presiden lagi juga oke aja Pak ya kalau itu dibutuhkan. Artinya saya tidak ingin menetapkan begini mutlak, tidak. Fleksibel lah. Fleksibel aja. Karena yang penting bangsa ini maju lah. Yang pasti ada di salah satu survei memang kalau dari wakil presiden Pak JK ini nomor satu. Karena saya tuh lihat di berbagai survei, ketika diposisikan sebagai wakil presiden, suara sinergi dihasilkan kepada pasangan itu, Pak. Jadi kelihatannya Bapak mungkin di mata banyak warga itu sebagai spesialis wakil presiden gitu, Pak. Sesuai pengalaman.
Itu mungkin itu pengalaman di banyak negara juga. Mungkin masih ada sisa daripada suatu wajar aja sebenarnya bahwa tentang Jawa, non-Jawa itu pasti dimanapun itu terjadi. Amerika pun terjadi seperti itu. Oh, jadi Bapak merasa ini karena Bapak bukan orang Jawa, jadi itu sentimen itu terjadi? Tidak, bahwa itu masih ada pikiran seperti itu terjadi, dan itu wajar saja. Di Amerika butuh 250 tahun untuk Obama terpilih jadi presiden. 250 tahun baru bisa orang hitam terpilih presiden. Tapi di Indonesia saya katakan tidak butuh 70 tahun untuk orang luar lebih Jawa. cepat. Jadi Bapak setuju dengan Pak Jimli dong bahwa SARA itu nggak apa-apa dalam satu pemilihan? Tidak. Ini kan suatu bukan SARA ini kampanye kan. Suatu sebenarnya logis saja. Kalau di Sulawesi Selatan, saya dulu mendapat 95%. Jadi otomatis kalau di Jawa juga tentu ada preferensi seperti itu. Kalau orang Batak pasti di Sumatera Utara mungkin mendapat 90% juga. It's logis saja. Jadi kalau dia Persib di Bandung pasti didukung lah. Pasti didukung orang. Tapi sudah banyak berubah. Sekali lagi sudah sangat banyak berubah. Sudah jauh berbeda ya Pak Jadi ya. orang memilih siapa yang mampu. Oke, kita akan lanjutkan sesaat lagi ya Bapak ya. Apa modal JK untuk menjawab berbagai persoalan bangsa yang masih tersisa hingga saat ini? Kita akan kembali bersama Pak JK dalam The Headlines.